Jadi kalau Gunung Kidul hari ini kita bandingkan dengan Jogja di awal saya datang, itu masih ada kesamaan. Apakah kesimpulannya adalah Gunung Kidul saat ini mengalami ketertinggalan? Atau nilai apa yang jenengan lihat? Enggak sih, artinya mereka yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Hari ini selalu kita ngobrolin sesuatu yang spesial dan dengan orang yang spesial. Jauh kami mendatangkan dari Papua sana. Langsung saja. Silakan. Baik, terima kasih Mas Joko dan teman-teman Di pojok ya. Ya. Di pojok, terima kasih untuk kesempatan yang sangat istimewa untuk saya. Saya bisa dihadirkan di podcast yang sangat luar biasa ini. Podcast yang luar biasa, betul. The best podcast in Gunung Kidul ini. Yes. Jadi perkenalkan saya Pascalis Korain. Ya. Pascalis Korain. Okay. Ya. Asal saya dari Sorong, kabupatennya Maibrat. Ya, distriknya Aifat. Kampung Mosun. Distriknya apa? Aifat. Ya. Aifat Utara. Oke. Dari kecil sampai besar? Dari kecil ya lahir dan besar di sana sampai SMA di Sorong. SMA di kotanya. SMA ada berapa SMA di sana di Sorong? SMA banyak. Terus ya. Mas, saya di SMA Negeri 1 Aimas. Aku manggilnya Mas atau apa ya enaknya itu? Ya, Mas kayak orang Jawa. Senyamannya aja. Kalau saudara-saudara yang di Papua itu manggilnya apa? Kakak aja. Kakak. Ini lagi ngetren juga ini kakak. Kayak di TikTok segala itu kakak. Ya. Oke. Tahun berapa lulus SMA? Tahun 2013 bulan 2013. Ya, bulan Juni. Lalu meneruskan kuliah di Jogja. Di mana? Di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Sekarang sudah berubah nama jadi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Oke. Letaknya di Babarsari. Sekalian endorse sekolah, kampus dong. Oke. Untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan studi di tingkatan SMA, monggo silahkan. Monggo. Iya. STTNAS atau ITNY sekarang sudah bisa menjadi pilihan teman-teman ketika mau untuk ambil jurusan teknik karena spesifiknya fokusnya teknik. Kalau jenengan, saya boleh ya pakai bahasa Jawa ya? Monggo. Kalau jenengan itu ngambilnya yang jurusan apa untuk tekniknya? Jurusan pertambangan. Ya. Ya. Semakin dalam nih kita ngobrol. Apalagi kalau kita ngomongin tentang Papua kan, di sana ada Freeport, di sana tambang emas, tambang minyak dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya sebelum pertanyaan yang lain, kenapa sih ngambilnya di Jogja? Jogja, saya termotivasi dari ada kakak yang alumni Jogja juga. Dia menyelesaikan studinya S1 S2 di UGM, dan pulang dan sudah bekerja gitu ya. Dari pengalaman hidupnya dia mengatakan ke saya, kamu dengan kepribadianmu seperti ini kamu lebih cocok di Jogja karena Jogja itu ya dari pengalamannya beliau ya yang itu yang selalu dia sampaikan ke saya bahwa Jogja itu kampus kehidupan, tidak hanya untuk kampus kehidupan. Teman-teman Jogja yang ada di Jogja maupun di mana saja yang berasal dari Jogja ini sebuah kebanggaan. Kampus kehidupan. Bagaimanapun Jogja istimewa. Ya. Artinya kan tidak hanya sebagai kota studi ya, untuk pengetahuannya ya, untuk ruangnya bisa kita akses di mana saja, dari persediaan referensi untuk ini juga untuk referensinya juga sangat banyak dan orang-orang juga ya. Oke, kenapa
milihnya di ETNI, bukannya di UGM seperti kakak-kakak yang lain? Awalnya datang dari sana kan, ya sudah saya mintanya di UGM. Itu kan karena yang kita dengar dari sana kan, ya yang kampus yang punya ya brand gitu kan, punya nama mungkin UGM gitu ya. Nah, tapi sampai di sini karena sudah ditutup pendaftaran, sudah terlambat gitu ya. Jadi akhirnya ya kebetulan setelah selesai SMA, jadi saya ke tempatnya bapaknya saya, bapak kakak gitu ya, bapak tua. Kalau kami di sana kan bapak tua gitu, jadi kakak dari bapaknya saya gitu ya. Itu kebetulan. Pakde ya kalau beneran. Iya. Jadi kebetulan dia kerjanya di Freeport, karyawan di Freeport. Jadi itu tahun berapa sih pertama kali masuk di Jogja? 2013. 2013. Belum ini ya, presidennya belum Jokowi ya? Belum. Artinya keinginan untuk ke UGM misalnya waktu itu pengen ke UGM itu bukan karena presidennya lulusan UGM. Enggak. Karena kebetulan kampus yang kita dengar di sana ya itu UGM, salah satunya UGM. Tapi selain UGM sebenarnya juga banyak. Iya. Sampai di sini baru tahu kalau itu banyak. Kampus, iya. Oke. Terus kenapa ambilnya pertambangan? Sana kan tanpa sekolah pun sepertinya saudara-saudara di Papua sana udah biasa deh nambang-nambang kayak gitu. Iya. Termasuk pakdenya saya tadi ya, itu ya bekerja tanpa ijazah, lulusan hanya SD gitu ya. Oke. Jadi itu karyawan awal-awal Freeport masuk ke Papua dan mereka direkrut gitu kan. Ya, hanya akhirnya mungkin bisa untuk pegang kunci untuk buka baut apa gitu ya. Akhirnya hanya tes seperti itu dan mereka masuk ke sana. Nah, setelah saya selesaikan SMA, saya main ke tempatnya Pak di saya di Timika gitu ya, dan dari situ saya melihat ya Timika itu julukannya itu kota dolar gitu ya. Kota dolar. Oke. Jadi berbicara soal perputaran uang itu sangat besar, sangat kencang gitu ya, dan akhirnya terbesit dalam benak saya bahwa yang kepolosan kita waktu itu ya, bahwa ya, sekolah ini hanya mikirnya uang gitu ya. Jadi yang bisa untuk pekerja yang bisa memberikan kita profit yang besar gitu ya, itu pertambangan salah satunya. Itu akhirnya dengan gaji karyawan Freeport yang ya boleh dibilang wow gitu kan, segedenya gitu ya. Akhirnya saya mau ditambang supaya saya punya banyak uang gitu ya. Memang bayangan saudara-saudara di Papua sana apakah juga inginnya bekerja di Freeport? Sementara kan banyak kan di sana, nggak cuma Freeport saja kan sebenarnya. Ada perminyakan, ada tambang batu bara gitu ya. Sebenarnya banyak. Karena yang selama ini yang sedang terlihat gitu, artinya yang menawarkan lapangan pekerjaan atau menawarkan mimpi untuk teman-teman generasi muda di Papua ya yang sekarang tempat kerja yang menjanjikan salah satunya itu Freeport. Sama sih di Jawa kan juga kalau ke Papua pasti di Freeport. Padahal mau ke Freeport ya. Padahal bisa jadi di sana ternyata dia jualan gorengan seperti saya. Ngomong tentang Papua, memang bayangannya adalah alam yang kaya. Duitnya yang luar biasa. Bahkan sepertinya saya pernah hidup di Eropa. Maksud saya bekerja di Eropa. Artinya sebenarnya saya nggak harus ke luar negeri kalau urusannya adalah untuk mendapatkan duit kan. Artinya ketika saya berada dalam negeri, yaitu salah satunya adalah Papua, mungkin saya juga akan mendapatkan lebih besar. Persoalannya adalah apakah ada orang Papua sendiri yang punya mimpi untuk bekerja di Jawa dengan kondisi ya uangnya seperti ini lah. Gitu. Ada nggak? Kalau sejauh ini yang saya lihat ya, itu tergantung dari motivasi mereka studi apa untuk apa gitu ya. Karena kalau ini jadi yang saya sampaikan ini hanya pengalaman. Iyalah. Jangan ngomongin tentang pengalaman orang lain biar saya tidak mengklaim bahwa saya mewakili teman-teman Bapak. Mohon maaf ya. Jadi sejauh pengamatan saya gitu ya, sejauh pengamatan saya untuk teman-teman Papua memang
salah satunya itu soal untuk akses lapangan pekerjaan itu mudah, dan untuk mendapatkan profit yang besar itu memang menjanjikan sih di Papua itu. Dari sini kan sebenarnya saya juga bisa menyimpulkan, ya kesimpulan saya pribadi juga, bahwa kan sering sekali persoalan di khususnya di wilayah kami ini Gunung Kidul ini adalah setelah lulus sekolah akhirnya mereka pergi merantau. Ya. Jadi kan sebenarnya persoalannya ininya tetap kalau bisa itu berada di kampungnya sendiri, dengan lapangan pekerjaan yang jelas, dan tentu dengan penghasilan yang mencukupi. Sebenarnya kan itu. Iya. Tapi kan kondisi realnya ternyata kadang kita juga menginginkan sekolah yang tadi disebut adalah sekolah kehidupan. Kalau jenengan tuh melihat selain Jogja, ada enggak wilayah lain yang kemungkinan ya bisa untuk kampus kehidupan juga? Sebenarnya setiap daerah juga punya kelemahan dan kelebihan ya. Itu. Walaupun saya untuk seluruh Indonesia yang saya alami betul itu mungkin di daerahnya saya di Sorong dengan di Jogja. Gitu. Walaupun ada tempat lain seperti di Palembang, di Medan, di Makassar. Ada kemiripan lah. Ambon juga yang saya datangi itu pun ada kegiatan gitu kan. Jadi ruang gerak kita kan terbatas gitu ya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari kita tidak begitu mengerti secara detail gitu ya. Kita tidak terlalu memahami, tapi tentu saja pasti setiap daerah punya gaya hidup. Iya, pasti ya. Kita bicara soal karakteristik lah, itu kan artinya setiap daerah itu kan ya tergantung isinya siapa. Betul, gitu. Dan juga tergantung personalnya orang. Personalnya itu. Jadi tentu pasti ada perbedaan, sangat berbeda jauh gitu. Sejauh ini saya masih menganggap ya Jogja terbaik lah. Masih terbaik. Teman-teman, ini versi beliau. Ini artinya bahwa kalau ngomong tentang Indonesia, bahwa rumah bersama ini semuanya adalah yang terbaik. Persoalannya mungkin ya seperti tadi karakter. Saya lebih cocok di Jogja. Saya sih sebagai orang Gunung Kidul sepertinya karakter saya malah nggak cocok sebenarnya di Jogja itu. Ya cocok saya itu di Eropa. Mainnya jauh sekali nih. Ya kebetulan saja saya pernah bekerja di sana beberapa tahun. Artinya ada di sana juga ada wilayah-wilayah yang kayaknya aneh. Kalau saya bekerja di sini dengan kehidupan seperti ini sebenarnya masuklah. Iya gitu. Setelah mendapatkan kesimpulan ini tuh sebenarnya berapa tahun jenengan di Jogja? Saya dari 2000. Aku tuh terasa ini sebenarnya wagu kalau orang Jawa ngomong itu pakai jenengan dengan orang Papua. Tapi tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini ya kata orang bijak kan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Manut, silakan. Manut. Ini boleh diminum kok ini juga. Oh gitu. Ini boleh diminum. Teman-teman, kebetulan kita sekarang ada di kedai Kopi 69. Ada di Bukir Sari, Baliharjo. Ini salah satu tempat yang ngasih buat nongkrong, ngobrol-ngobrol, mau ngobrol tentang lokal maupun internasional. Ya monggo. Ya, sangat nyaman. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Berapa lama akhirnya jenengan bisa menyimpulkan nih Jogja nih seperti ini? Ya, saya dari 2013 sampai sekarang ya. Sempat nggak kerasan? Ya, sempat nggak kerasan. Sempat pengen pindah ke daerah lain? Akhir-akhir ini sih. Akhir-akhir ini. Karena tuntutan. Gitu. Tuntutan ya oke. Sepakat. Ya. Pengen cari apa ya? Tantangan baru sebenarnya. Ya. Itu pengen cari tantangan baru dan artinya dari 2013 sampai sekarang ya 9 tahun. 9 tahun. Nah, kemarin ketika COVID saya pulang kampung, setahun saya pulang. Tapi untuk 9 tahun itu sebenarnya untuk kuliah kelamaan. Ya, sangat lama, sangat. Sengaja pengen. Saya karena saking rasanya di Jogja tuh. Saya sadari itu, tapi saya pikir kuliah sekarang ya, saya pikir kuliah itu tidak
menjamin masa depannya saya. Tidak, ya oke, saya paham pemikiran itu karena saya juga banyak bertemu dengan beberapa orang. Kuliah itu kan yang penting lulus. Maksudnya bukan yang penting lulusnya, tetapi bahwa kuliah itu juga bagi beberapa orang mengatakan bahwa ini hanya untuk ya karena memang kebutuhan lah. Ya kayak gitu ada. Tapi ada hal-hal yang lebih besar daripada sekedar mendapatkan ijazah di kampus. Saya juga menemukan banyak orang itu yang mau saya sampaikan sebenarnya. Jadi duluan saya nih berarti ilmu saya lebih tinggi nih karena saya udah tahu apa yang mau jenengan sampaikan. Jadi sebenarnya ya kita ada di pandangan cara pandang kita hampir mirip lah gitu kan ya, walaupun Mas Joko mungkin punya pengalaman jauh lebih hebat dari saya. Artinya ini yang saya mau sampaikan. Karena kebiasaan kita ya, ini saya pelajari dari pengalaman. Ini bukan bagian dari pembenaran diri enggak, tapi ini kembali ke saya secara pribadi ya. Dan saya terlibat aktif di organisasi gerakan gitu ya. Banyak hal yang saya pelajari dan saya sadar ternyata dunia itu tidak sesempit yang saya pikirkan sejak itu ya. Banyak ruang, banyak kesempatan yang kita akses ketika kita punya banyak jaringan, punya banyak teman gitu ya, punya banyak basis pengetahuan gitu ya. Kita bisa untuk mengupgrade kualitas diri kita itu dengan caranya seperti itu. Dan kebiasaan kita di sana gitu ya, di Papua gitu, setelah studi harus pulang. Setelah studi harus pulang. Dan saya pikir kalau studi hanya untuk mencatatkan nilai di ijazah, saya pikir mudah, gampang. Tapi untuk mempertanggungjawabkan nilai itu yang jadi beban moral untuk saya gitu. Saya belum siap untuk mempertanggungjawabkan nilai yang saya dapatkan di ijazah itu. Jadi saya pikir saya masih sangat minim dan saya harus belajar banyak lagi. Dan saya butuh lingkungan untuk belajar. Itu sebenarnya makanya saya masih stay di Jogja. Tinggi banget sebenarnya ini ilmu ini. Maksud saya bahwa kita siapa sih nggak pengen lulus, siapa sih nggak pengen punya titel, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang ada, yang kita dapat itu yang ya tercatat di ijazah itu ya. Oke. Ini salah satu ilmu baru sebenarnya. Hanya ada orang yang lebih gila ternyata. Kalau 9 tahun di Jogja dengan segala dinamikanya. Tadi sempat kita ngobrol bahwa jenengan juga sering ke Gunung Kidul. Ada perbedaan nggak antara kalau di Jogja di mana tinggalnya? Di Berbah. Nah, wilayah Berbah atau Jogja secara umum minus Gunung Kidul. Lalu ada nggak yang sesuatu yang menarik terhadap Gunung Kidul? Gunung Kidul, walaupun saya belum mengerti begitu banyak tentang dinamika kehidupan ya, tapi saya sering-sering juga kayak main-main ke pantai gitu ya, untuk rekreasi gitu ya. Jadi saya sering lewat sini dan untuk Gunung Kidul hari ini ya, dengan Gunung Kidul hari ini kalau kita bandingkan dengan Jogja yang hari ini juga itu sangat beda. Jadi kalau Gunung Kidul hari ini kita bandingkan dengan Jogja di awal saya datang itu masih ada kesamaan. Apakah kesimpulannya adalah Gunung Kidul saat ini mengalami ketertinggalan? Atau nilai apa yang jenengan lihat? Enggak sih. Artinya mereka saya menemukan yang di sini itu masih kultur ya, Jawanya itu masih mempertahankan itu, karena kalau kita ini ternyata pas sejauh pengamatan saya di Jogja itu sekarang sudah banyak artinya sudah pergeseran karena mungkin begitu banyak perantau ya, mungkin ya teman-teman mahasiswa ataupun ya, yang kuliah di sana gitu kan. Jadi berbagai daerah sudah datang ke Jogja dan untuk kita menemukan keaslian Jogja seperti apa itu memang di daerah-daerah pedesaan sebenarnya. Salah satunya Gunung Kidul. Jadi saya jadi merasa
tersanjung ini. Di Gunung Kidul masih nyaman, masih sangat kita masih menemukan ya masih kultur yang asli gitu ya. Jawa. Ya karena memang sementara ini masih banyak penjaga Gunung Kidul yang mencoba untuk tetap mempertahankan tanpa menolak kemajuan. Iya.